Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama berkumpul. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan juga ampunan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa lebih mudah nanti di dalam mengamalkan apa-apa yang sudah Kanjeng Nabi arahkan dan ajarkan kepada kita semuanya. Jadi kemarin saya sempat membahas ada satu kaidah, ada satu istilah yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi. Kaidah itu berbunyi fadaroha ta'ish biha, atau di dalam lafadz yang lain fadaroha tas'udu biha. Jadi karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, dan sifat dari tulang rusuk itu bengkok, maka kalau kita mau meluruskan yang bengkok itu, kalau terlalu kasar pasti akan patah. Karenanya nasihat Kanjeng Nabi adalah fadaroha ultuf biha. Kita perlu lebih lemah lembut, suami perlu lebih latif gitu ya, lebih pelan-pelan. Kalau kita bisa pelan-pelan di dalam meluruskan itu, kata Kanjeng Nabi, tas'udu biha, maka hidup kita bisa lebih bahagia di dalam keluarga. Nah, kita ingin melihat bagaimana sih Nabi itu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya dengan kaidah tadi, fadaroha ta'ish biha atau fadaroha tas'udu biha. Apa yang telah Kanjeng Nabi lakukan? Di dalam salah satu hadis disebutkan su'ilat ummuna Aisyah. Sayyidatina Aisyah pernah ditanya, maka nabiyyu yasna'u fi baitihi. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ketika di dalam rumahnya. Jadi yang ditanyakan oleh sahabat adalah, Kanjeng Nabi itu kalau di dalam rumah itu ngapain aja? Aktivitas Kanjeng Nabi itu di dalam rumah ngapain aja? Nah, Pak Nur, kalau misalkan saya nanya Pak Nur, saya nanya sama istri jenengan, Pak Nur kene nang omah ngopo bae, iku kira-kira jawabane apa? Kudu tekok bojone jenengan lho. Nek Mas Anis nek ditakoki kuwi kira-kira bojone jenengan jawab apa? Biasanya itu jawaban itu keluar adalah dengan sesuatu yang paling sering dilakukan, kan begitu ya. Nek neng omahe turu mesti bojone ngomongnya, yo nek neng omah gaweane turu. Mungkin karena saya neng jowo wis saya akhirnya neng omah turu, kan begitu. Kalau biasanya seorang suami itu sukanya deres, sukanya membaca, ditanya istrinya itu, biasanya suamimu setiap hari ngapain? Oh, dia sukanya baca. Karena itu aktivitas yang paling sering dia lakukan. Dan itu adalah aktivitas yang paling sering dilihat oleh keluarganya. Pripun, Pak? Kalau tamunya banyak, ya, di rumah tamunya banyak gitu ya,
sering ketemu tamu, lagi-lagi sering ketemu tamu gitu ya. Maka ketika ditanya, apa yang dilakukan oleh suamimu di dalam rumah? Maka istrinya akan menjawab, nemoni tamu gitu. Ketemu sama tamu. Nah, yang menarik adalah Sayyidatina Aisyah ketika ditanya, makanan nabiyyu yasna'u fi baitihi. Kanjeng Nabi itu ngapain aja sih kalau di dalam rumah? Jawaban Sayyidatina Aisyah adalah faqalat kana yakunu fi mihnati au khidmati ahlihi. Yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi di rumah selalunya adalah membantu keluarganya. Jadi kata kunci Sayyidatina Aisyah adalah membantu keluarganya. Kalau dalam keluarga itu adanya istri, membantu istrinya. Kalau dalam keluarga itu ada anak sama istri, berarti membantu kebutuhan anak sama istri. Kalau dalam keluarga itu ada anak, istri, mertua, maka yang dilakukan adalah membantu kebutuhan anak, istri, dan juga mertua. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Kanjeng Nabi itu, nyuwun sewu gitu ya, di dalam rumah mau istirahat, mau tidur, itu kan boleh. Karena pekerjaan Kanjeng Nabi di luar itu kan sudah sangat padat. Pekerjaan Kanjeng Nabi di luar rumah itu sudah sangat sibuk sekali, capek. Tapi ternyata kesan dari istrinya adalah ketika Kanjeng Nabi pulang ke rumah, yang dilakukan adalah membantu keluarganya. Sekali lagi bahwa ini kan cerminan. Saya agak takut sebetulnya kalau jenengan setelah ini terus nanya sama istri saya, "Nek kayak bojomu nek ngomong ngopo bae?" Aduh, aku tolong aja ditakoke karena iki rada adoh karo aku ki. Pokoknya di pojokan sana istri saya tawa-tawa karena ini agak susah saya terapin gitu ya. Abot. Karena kita punya alasan selalunya kan, capek lah, kehabisan energi lah, pegel-pegel lah gitu. Bojomu nek nang omah ngopo bae njaluk pijeti ya kuwi. Ah, berarti kan karena kesannya begitu. Iya, intensitas keluarnya sama Kanjeng Nabi tentu banyak Kanjeng Nabi kan, tapi beliau masih begitu. Masih membantu. Dan masalahnya bapak-bapak ini, suami ini seringkali kadang ngerasa bahwa membantu kebutuhan keluarga atau membantu keluarga itu kayaknya nggak laki banget gitu. Coba jenengan misalkan nyapu gitu ya Pak ya. Saya jenengan nyapu, terus tonggone wuruke isin sih Pak. Isin ora? Pak Nur isin ora? Biasa dok. Neng latar nyapu kan gak saya itu sapu odol gitu. Saya sapu dalam rumah gitu kan. Kemudian misalkan laki-laki kelihatan sama tetangganya lagi jemur baju, itu bagi kebanyakan laki-laki itu nggak umum gitu. Apalagi ketahuan sama tetangganya. Nah, kayak kok lanange sing ngepejarit nih. Itu seolah-olah ada kelelakian kita yang jatuh kan begitu ya. Tapi kalau kita bercermin sama Kanjeng Nabi, berarti itulah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi gitu. Karena yakunu fi mihnati au khidmati ahlihi, ngebantu. Berarti kalau di zaman sekarang, kalau memang harus ngepel ya ngepel, kalau harus nyapu ya nyapu, kalau harus bantu nyuci ya bantu nyuci, kalau harus jemurin ya jemurin, kalau harus masak ya masak gitu, kalau harus nyetrika ya bantu nyetrika, kalau diminta untuk bantu beli gas ya beli gas, kalau dibantu nah begitu. Banyak pekerjaan-pekerjaan perempuan yang kemudian dalam tanda kutip ini juga dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Karena itulah kesannya Sayyidatina Aisyah. Kana yakunu fi mihnati ahli. Ini prinsip atau ini kaidah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi.
Dan ini bagian dari kaidah besar, fadaroha ta'ish biha, fadaroha tas'udu biha. Kita bisa lembut sama keluarga, maka kita bisa bahagia. Karena Bapak Ibu sekalian, apalagi ya kira-kira yang masuk di dalam membantu keluarga ya. Mas Anis anaknya berapa Mas Anis? Jenengan pernah gantiin popok anak jenengan? Oh, hebat berarti. Ini kan berarti masuk dalam bab tadi kan. Karena yakunu fi khidmati ahlihi. Ngadusi anak, ngadusi Mas Anis. Oh, ya berarti masuk dalam bab itu berarti. Nyuci baju nyuci. Oh, pakai mesin. Ya tapi jenengan saya muter. Terus wes mewah termasuk ya. Wes mewah. Jemur juga kadang. Hebat. Apa saya nganeh aku tok kan? Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika nanti jenengan misalkan pergi ke Mesir gitu ya, yang banyak belanja ke pasar-pasar itu diantaranya kalau di Mesir itu justru bapak-bapak. Belanja tomat, belanja wortel gitu ya, belanja cabai, bawang, daging, ikan, itu kalau di Mesir tuh bapak-bapak banyak tuh belanja. Kalau di kita ada bapak-bapak belanja sayur kayak gitu, memper berapa sih Pak? Hah? Hah? Oh, paling ke pasar. Pak Firman Pak? Pak Teguh? Hah? Budaya orang sini jarang ya begitu Pak. Karena nek wong kene iki budayane nek ning pasar ya kudune ngenyang. Nah wong lanang kuwi kon ngenyang Brambang, kon ngenyang Lombok iki kayane enggak mau gitu ya, enggak mau. Tapi memang kalau di Mesir di antaranya yang pernah saya tahu kenapa kok bapak-bapak yang belanja gitu. Itu karena tingkat kecemburuan bapak-bapaknya itu cukup tinggi. Jadi dia nggak mau istrinya itu nawar atau apa gitu ya, berinteraksi sama pedagang-pedagang yang laki-laki itu. Ada yang turun bapak-bapaknya. Ya mungkin juga karena ingin mengkhidmah keluarganya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Sayyidatina Aisyah hanya memberikan satu gambaran umum aja, dan itu membuat kita tahu apa semuanya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kaidahnya adalah beliau selalu membantu kebutuhan keluarga. Kalau di dalam hadis yang lain itu bahkan disebutkan karena Nabi yakhsifu na'lahu. Beliau itu masih punya waktu untuk membetulkan sendalnya sendiri gitu ya. Wa yarqa'u thawbahu. Ya, beliau juga masih jahit baju-bajunya yang sobek gitu. Wa yahlibu syatahu, dan Kanjeng Nabi juga masih meres susu kambingnya sendiri. Nah ini apa sesuatu yang didetailkan, tapi yang tidak didetailkan sama Sayyidatina Aisyah. Pokoknya Kanjeng Nabi itu kalau di dalam rumah yang bantu istrinya, bantu anaknya ya. Kalau diterjemahkan yang tadi, kadang nyuci, kadang ngumbai, kadang jemur, komplit ya soalnya yo tuku lombok Brambang barang nih zaman saya kan begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hadis lain juga disebutkan, kita ini kan begini, sekarang itu film yang dikenal paling romantis itu film mana Pak? Kalau dulu zaman mudanya Pak Joni, film romantis film India. Oh Pak, Amitabh Bachchan, maksudnya nggak gue ya, zamannya jenengan semua Pak, artisnya Pak, Amir Khan gitu, film paling romantis film India. Tapi kan sekarang udah bergeser. Di zaman Hafid siapa Hafid? Film yang paling dikenal romantis siapa? Orang lebih ke Korea kan ya sekarang ya, merujuknya ke Korea kan. Kalau dulu zaman mudanya bapak-bapak ini India, sekarang anak-anak muda zaman sekarang pokoknya mengidam-idamkan Korea karena dilihat Korea itu kayaknya paling romantis. Padahal Kanjeng Nabi itu romantisnya luar biasa. Di sini disebutkan ya, yaqulu
Anas ibnu Malik khadimun Nabi, diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Anas ibnu Malik, dan Anas ibnu Malik itu pekerjaannya sebagai khadimun Nabi, pekerjaannya Kanjeng Nabi, jadi nempel terus sama Kanjeng Nabi. Anas ibnu Malik itu tahu betul Kanjeng Nabi ngapain aja di rumah, ngapain aja di luar rumah, karena selalunya nempel sama Kanjeng Nabi. Ra'aitun Nabi, kata Anas ibnu Malik, saya ngelihat Kanjeng Nabi yajlisu inda ba'irihi. Waktu itu Kanjeng Nabi lagi naik hewan tunggangannya, katakanlah kuda gitu ya. Lagi naik kuda, lagi naik hewan tunggangannya. Fayadha'u rukbatahu. Lalu Kanjeng Nabi turun, dan Kanjeng Nabi itu memberikan pahanya, memberikan lututnya. Jadi turun, lututnya dikasih. Untuk apa? Fatadha'u Safiyatu rijlaha ala rukbatihi. Maka ketika Kanjeng Nabi turun, duduk kayak gini, dikasih pahanya dan juga lututnya, istri Nabi yang bernama Sofiyah itu naik di atas lututnya. Supaya apa naik? Supaya bisa naikin hewan tunggangannya. Fatarkabu. Maka dengan cara seperti itu akhirnya Sofiyah bisa naik. Angel murah Pak. Oh, diprakteknya angel murah. Hah? Karena kita nggak punya hewan. Jadi hewan tunggangannya itu kan tinggi gitu. Tinggi. Nah, ketika tinggi maksudnya kalau istri Kanjeng Nabi yang bernama Sofiyah tadi naik, kui kan munggahe kangelan. Naiknya susah. Luroke dinglek zaman ku ngono dinglek, tur ora romantisan ning ngene dinglek ayo. Akhirnya yang dikasihkan oleh Kanjeng Nabi adalah sukunya, kakinya dikasihkan supaya menjadi bahan pijakan naik. Kalaulah zaman sekarang nggak ada hewan tunggangan, berarti nek bojone rodo ketekelan Pak Munggah numpak motor, nah dicoba Pak Rifki, oke. Oh, ini. Ya minimal gini, apa berarti ya? Minimal kita itu kan kalau nyebrang jalan digendeng, oke berarti kan? Oh. Jadi kita kadang sangat ngelihat budaya orang luar itu kayaknya wah hebat banget gitu. Tapi kan itu kan dalam frame. Dalam film kan semua orang bisa berpose. Tapi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu kan tidak dalam frame, tidak di dalam film, enggak. Ini beneran gitu. Orang yang begitu mulia dengan jabatan yang luar biasa, dikagumi oleh sahabat-sahabatnya, dikagumi, diagung-agungkan oleh pengikut-pengikutnya, tapi tidak merasa bahwa dengan memberikan pahanya, dengan memberikan lututnya untuk dinaiki sama istrinya itu menjatuhkan kewibawaan beliau gitu. Ini berat nih. Tapi itulah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Maka terkadang kita terheran-heran gitu ya. Di film-film ada laki-laki bukain pintu buat istrinya gitu. Cuman bukain pintu, dan itu sekali lagi cuman di dalam film. Karena ternyata buktinya adalah angka perceraian itu kan tinggi, di Korea juga tinggi, di Amerika juga tinggi. Dari 2 orang yang menikah di Korea itu 1 adalah bercerai. Angka perceraiannya kan tinggi. 1400 tahun yang lalu Kanjeng Nabi sudah mengajarkan kepada kita sisi-sisi romantisme itu. Bahkan kemarin saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Kanjeng Nabi itu masih memberikan kesempatan untuk ngajak balapan lari dengan Siti Aisyah. Padahal kondisinya Kanjeng Nabi dan Siti Aisyah waktu itu mau berangkat perang. Itu mau berangkat perang. Posisi mau perang, tapi masih menyempatkan untuk bercanda sama keluarganya. Ayo balapan lari. Yang pertama yang menang adalah Siti Aisyah. Setelah beberapa waktu gantian, yang menang adalah Kanjeng Nabi. Lalu kemudian di dalam hadis yang lain juga disampaikan
Pak Retno, bojone jenengan ki cok cemburu ora, Pak? Hah? Oh, berarti saya bener berarti. Saya bener berarti, saya bener. Pak Joni ngono bojone ki cok cemburu ora bojone jenengan iki. Karena begini, Nabi itu ya. Ini di salah satu hadis yang lain disampaikan kharajan nabiyyu min 'indi Aisyah lailan. Waktu itu Nabi sedang berada di rumahnya Sayyidatina Aisyah. Lalu kemudian Kanjeng Nabi keluar. Dan posisinya itu malam gitu. Posisinya malam kok keluar gitu. Fadhannathu, maka mulai ada sakwa sangka di diri Sayyidatina Aisyah. Ki Pak Reng di sini, jangan-jangan Pak Neng dia ki. Nek koyo Pak Rifki padahal Pak tuku sego goreng kan, tapi kan bojone kan teratapan. Aslinya Pak Reng di ki, tuku sego goreng pelok ora kan kok gitu kan. Itulah kira-kira yang dirasakan oleh Sayyidatina Aisyah. Fadhannathu qad dhahaba 'inda ba'di nisa'ihi. Jangan-jangan Kanjeng Nabi itu bermalam di tempat yang lain atau mendatangi istrinya yang lain. Padahal malam itu harusnya Kanjeng Nabi bermalam di tempatnya Sayyidatina Aisyah. Ini jangan-jangan keluar ke tempat siapa ya gitu. Itu dhonnya Sayyidatina Aisyah. Fagharat, maka kemudian Sayyidatina Aisyah cemburu gitu. Maka istri Pak Retno itu yo si lumrah berarti Pak Sayyidatina Aisyah yo si cemburu. Lalu kemudian setelah itu Kanjeng Nabi pulang. Tadi kan keluar, setelah itu pulang ke rumahnya Aisyah, balik lagi gitu ya. Faja'an Nabi pulang, fa'arafa ma biha min malamihiha. Dan Nabi ngelihat dari wajahnya Siti Aisyah itu ada sesuatu yang beda. Hanya ngelihat dari raut wajahnya aja. Kok ada yang beda gitu. Buh, kira-kira priye wis pokoknya nyenang tafsirke dewe-dewe kan bojone jenengan si nesu kan beda-beda pak wajahe ya, bos pokoknya kok kuwi ono sesuatu yang beda. Faqala laha, lalu kemudian Kanjeng Nabi nanya sama Sayyidatina Aisyah, "Malaki ya Aisyah? Kenapa? Ada apa? Aghirti? Kamu cemburu, Bo?" kata Kanjeng Nabi. Kamu cemburu, Bo. Dan jawaban Siti Aisyah adalah faqalat wa ma liya la yugharu mithli ala mithlika. Kira-kira terjemahannya kata Siti Aisyah, siapalah saya ini? Siapalah saya ini? Kenapa saya nggak harus cemburu? Kenapa saya nggak bisa cemburu dengan orang yang seperti jenengan? Waalaikumsalam. Siapalah saya ini? Siapa yang bisa nahan rasa cemburu gitu? Bahasa lainnya mungkin wanita mana yang bisa menahan rasa cemburu kalau laki-lakinya kayak jenengan gitu. Ya kan Kanjeng Nabi kan dipuja-puja banyak, pasti mau minta siapapun jadi istrinya nggak ada yang mau nolak gitu. Jadi dengan semua power yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi itu membuat istrinya khawatir gitu. Kira-kira kata Aisyah begitu, ya saya pasti khawatir lah. Saya pasti takut lah. Saya pasti berpikir yang enggak-enggak lah. Saya pasti, apa zaman sekarang tuh namanya? Berpikir yang enggak-enggak itu apa? Overthinking lah. Saya pasti overthinking, suaminya kayak jenengan gitu. Saya pasti overthinking. Nah makanya kemudian Adam Syarqawi mengatakan, inilah kehebatan Kanjeng Nabi gitu ya. Kanjeng Nabi itu bisa mengelola emosinya dengan baik. Ini yang perlu kita sama-sama belajar. Kan Kanjeng Nabi mesti nggak yang aneh-aneh lah ya. Kanjeng Nabi itu mesti nggak aneh-aneh. Tapi itu pun masih dicemburui sama istrinya. Apalagi kulon jenengan Pak, saya mungkin so aneh-aneh kuwi. Wong Kanjeng Nabi ora mungkin aneh-aneh, ternyata so curiga. Iya kan? Tapi Kanjeng Nabi tidak bisa mengelola emosinya dengan baik. Kalau kita yang jadi nabi, orang percaya karena aku wis nabi, ora mungkin lah begitu. Tapi Nabi menghargai itu. Nabi tidak menyalahkan mauqifnya.
Nabi tidak menyalahkan sikap Aisyahnya itu, seolah-olah tidak percaya bahwa aku itu Nabi, nggak mungkin lah gitu ya. Tapi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah memvalidasi perasaan kekhawatirannya Sayyidatina Aisyah. Kan Kanjeng Nabi cuman bertanya begitu aja, aghirti, kamu cemburu po? Tidak ada tambahan, saya itu kan Nabi, nggak mungkin dong melakukan yang aneh-aneh, nggak mungkin dong menabrak hal-hal yang dilarang oleh syariat. Enggak. Yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah memvalidasi perasaan istrinya. Nah ini yang kita perlu belajar ya. Padahal tadi Sayyidatina Aisyah tidak berkata apa-apa, tapi Nabi sudah bisa ngelihat dari air wajahnya. Dari raut wajah yang berbeda ini ada masalah ini. Sensitif sekali Kanjeng Nabi itu. Dan Sayyidatina Aisyah ini bukan sekali ini aja Pak. Sering gitu Sayyidatina Aisyah itu khawatir dalam tanda kutip ya sama Kanjeng Nabi. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi masuk ke dalam rumah, lalu kemudian meletakkan baju-bajunya, ganti baju lah gitu ya, ganti baju. Sayyidatina Aisyah langsung khawatir. Janu-janu paning ndi, janu-janu paning ndi. Kok kuwi, Pak? Diintili karo Sayyidatina Aisyah itu pas keluar rumah diintili. Mau sampean mrene diintili berapa? Oh, saya mending, Mbak. Saya mending. Pertanyaannya ya mungkin saya mending, ya mungkin ya sakarepe itu. Itu Kanjeng Nabi masih diikuti sama Sayyidatina Aisyah. Ternyata waktu itu Kanjeng Nabi kesarean, ke kuburan kemudian mendoakan beberapa sahabatnya. Jadi itu dikuntit sama Sayyidatina Aisyah. Dari situ kemudian Sayyidatina Aisyah istighfar, astagfirullahaladzim. Mosok sih saya nggak percaya sama Kanjeng Nabi, terus balik lagi gitu, balik lagi ke rumah. Sampai segitunya. Dan Sayyidatina Aisyah sering juga ngambek sama Kanjeng Nabi. Dan Nabi tahu kalau Sayyidatina Aisyah lagi ngambek. Di antara salah satu tandanya adalah kalau lagi ngambek itu Sayyidatina Aisyah nyebutnya adalah wa Rabbu Ibrahim gitu. Dan demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Tapi kalau lagi nggak bermasalah, maksudnya tidak lagi nesu, nggak lagi cemburu, menyebutnya adalah wa Rabbi Muhammad, dan demi Tuhannya Muhammad. Kan kayak dibanding-bandingnya kayak lho Pak, maksudnya kok orang nyebutnya jenengku malah nyebutnya Nabi Ibrahim. Sebagai laki-laki kan dewe cok jengkel. Kok sing mak sebut ketua RT ra mak sebut jenengku, kan begitu Pak. Ya kan kira-kira begitu. Dan Nabi tahu, oh ini Aisyah lagi nesu nih. Lagi nesu. Jadi melafadzkannya begitu. Maka kita juga perlu sensitif Bapak Ibu sekalian. Kalau biasanya istri kita nyebut apa, tiba-tiba nggak disebut, iki kenapa ya? Kenapa? Tapi istri juga perlu hati-hati juga. Kalau suaminya nggak biasa romantis, tiba-tiba romantis, jangan-jangan salah kirim WA gitu. Kok salah kirim mobil Pak? Iya. Tapi pelajaran dari Kanjeng Nabi adalah Kanjeng Nabi itu bisa menangkap perbedaan perasaan, perbedaan wajah, bahkan yang diungkapkan ini bisa menangkap. Dan Kanjeng Nabi tidak marah tapi bisa memvalidasi perasaan itu. Oh ya ini lagi cemburu, oh ya ini lagi nesu, oh ya ini lagi apa gitu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengajarkan jenengan untuk takut istri ya, tapi maksudnya adalah mengelola gitu. Karena nggak boleh takut istri itu. Karena kita harusnya takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Bener kan aku ya? Nah, benar. Kok jenengan ngomong bener kok ora kencengnya, Pak? Orangnya gitu. Oke. Yang kemudian dilakukan oleh Kanjeng Nabi ketika dalam rumah atau ketika ketemu sama istrinya adalah dalam hadis disampaikan yaqulu Jabir ibni Abdullah.
disampaikan oleh seorang sahabat bernama Jabir ibnu Abdillah. Kana nabiyyu rajulan sahlan. Nabi itu adalah laki-laki yang gampangan. Maksudnya gampangan tuh mudah lah, nggak suka mempersulit gitu ya. Kalau ada sesuatu yang rumit, yang nggak mau ngambil yang rumit gitu. Mudah pokoknya. Kalau urusan sama Kanjeng Nabi itu semuanya mudah. Kalau di dalam berkeluarga, Kanjeng Nabi memudahkan urusan keluarganya seperti apa? Idza hawiyat Aisyatu syai' taba'aha alaihi. Jadi kalau Aisyah itu punya satu keinginan, Kanjeng Nabi seringkali memenuhi keinginan itu. Jadi ketika Aisyah pengen apa, masih bisa tuh dilakukan sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pasti akan penuhi selama tidak melanggar syariat. Sama waktu itu kan sedang ada di masjid, lalu kemudian ada orang-orang Madinah lagi ada perayaan pentas seni begitu kan. Aisyah kemudian, kamu mau nonton nggak? Kata Aisyah, ya saya mau nonton gitu. Akhirnya dipersilakan sama Kanjeng Nabi nonton. Setelah beberapa waktu ditanya sama Kanjeng Nabi, gimana? Sudah cukup? Belum, kata Sayyidatina Aisyah. Belum, saya lagi masih pengen nonton. Ya udah, dibiarin aja sama Kanjeng Nabi. Lalu ditanya lagi, gimana? Udah cukup atau belum? Belum, dibiarin lagi sama Kanjeng Nabi. Begitu terus. Sampai Sayyidatina Aisyah mengatakan, iya sudah cukup. Baru kemudian diajak pulang. Jadi kan apa yang diinginkan sama keluarganya, selama itu bisa dituruti, dan selama tidak melanggar syariat, Kanjeng Nabi pasti akan memudahkan. Nah, dalam riwayatnya disampaikan Sayyidatina Aisyah itu pernah fa'ahabbat an ta'mira. Waktu itu Sayyidatina Aisyah pengen umroh ba'da an intahal hajj, setelah selesai haji. Bisa Pak? Berhaji pengen umroh bisa. Nah, maka yang dilakukan apa? Fa'arsalaha ma'Abdurrahman ibni Abi Bakrin. Sama Kanjeng Nabi disetujui, tapi Kanjeng Nabi ngutus saudaranya yang bernama Abdurrahman ibnu Abi Bakr, ya, saudaranya, saudara kandungnya. Fa'ahallat bi umratin minat ta'mim, minat tan'im. Maka kemudian Sayyidatina Aisyah melakukan umroh dari Tan'im. Itu kan keluar dari tanah haram lagi Pak, berarti ya. Keluar dari seputar Masjidil Haram, ngambil apa namanya, mikot di situ. Dibolehin sama Kanjeng Nabi. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau memang kita mampu gitu ya, dan memang sebaiknya juga istri-istri itu tidak memberatkan suaminya. Kalau ada permintaan dari istri dan kita mampu, ya jangan terlalu pelit sama keluarga gitu ya. Kalau memang kita bisa, ada kemampuan uang, ada kemampuan waktu, ada kemampuan tenaga, kita belajar dari Kanjeng Nabi itu kalau bisa kita penuhin, kita penuhin gitu ya. Ini masa-masa mau liburan gitu, ada yang mau liburan misalkan, dipenuhi selama masih bisa. Ke Gaza nggak apa-apa Pak. Ke Gaza ya, atau kemana gitu ya. Baik, barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.